selalu ngegapin pasangannya selingkuh? Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Anna. Dia adalah seorang konselor pernikahan yang bertugas membantu sebuah pasangan suami istri agar tetap harmonis. Saat itu Anna mengadakan seminar untuk menjawab pertanyaan setiap orang terkait masalah pasangan mereka. Selingkuh itu bisa sembuh gak sih? Anna kemudian mencoba menelpon suaminya yang bernama Dimas, karena Dimas merupakan salah satu pembicara di seminar itu. Akan tetapi Dimas tidak kunjung mengangkat teleponnya, karena ternyata Dimas sedang melakukan hubungan pengecoran dengan wanita lain. Magnus bosku, Magnus, jos. Di tengah acara berlangsung, Dimas kemudian menelpon dan mengatakan bahwa dia tidak bisa hadir di sana. Anna kemudian berkata bahwa hal itu tidak apa-apa, meskipun di dalam hatinya dia sendiri merasa kecewa kepada suaminya itu. Oh ya udah, nggak apa-apa sayang. Ya udah, nanti kita ketemu di rumah ya sayang ya. Oke, I love you. Setelah acara itu, ketua panitia yang bernama Ibu Desi kemudian menemui Anna dan menyayangkan atas ketidakhadiran Dimas. Ibu Desi kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah memperjuangkan Anna untuk menjadi pembicara di Hong Kong. Namun syaratnya Dimas juga harus ikut, karena pasangan Anna dan Dimas dinilai sangat ideal untuk itu. Anna lalu meminta maaf kepada Ibu Desi dan menanyakan apakah ada yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ibu Desi lalu mengatakan bahwa dia akan menyiapkan acara di Lampung minggu depan. Dan jika memang Anna mau memperbaiki kesalahannya, maka diharapkan dia bisa membawa serta Dimas ikut ke acara itu. Mendengar hal itu, Anna pun berterima kasih kepada Ibu Desi dan berjanji untuk bisa hadir bersama Dimas. Dan kenapa lo gak bisa angkut sih si Dimas? Lo tau kan nasib kita tuh udah di ujung tanduk loh. Sesampainya di rumah, Anna pun meluapkan rasa kecewanya kepada Dimas. Anna pun tidak habis pikir kenapa suaminya itu tidak bisa datang, yang padahal dia sudah mencocokkan semua jadwal suaminya dari sebulan yang lalu. Aku udah book jadwal kamu dari sebulan lalu loh mas. Kamu tahu kan seberapa pentingnya proyek ini buat aku? Kalau sampai event Lampung gagal, klinik aku bisa tutup mas. Dimas kemudian meminta maaf kepada istrinya itu. Dia berkata bahwa tadi ada urusan mendadak dan tidak menyangka akibatnya akan sefatal ini. Dia kemudian berjanji bahwa hal ini tidak akan terulang lagi dan akan terus mendukung karir istrinya. Untuk meredakan kemarahan istrinya, Dimas kemudian mengungkapkan keinginannya untuk melakukan honeymoon ketika mereka berada di Lampung nanti. Hal itu agar mereka bisa mempunyai seorang anak, karena sudah 5 tahun pernikahan mereka memang masih belum diberikan momongan. Namun Anna berkata bahwa jika memang Dimas mau membuatnya, maka tidak perlu harus menunggu ke Lampung. Karena menurut Anna, hari ini adalah masa suburnya. Akan tetapi belum juga merasakan puncak, Dimas pun berhenti yang membuat Anna merasa sangat kentang. Singkat cerita, di keesokan harinya, Dimas pun dipanggil oleh bosnya di kantor yang bernama Ibu Tuti. Saat itu, Ibu Tuti juga sedang berbicara dengan karyawan lain yang bernama Boni. Melihat kedatangan Dimas, Ibu Tuti lalu meminta Boni untuk keluar sebentar. Ibu Tuti kemudian memperlihatkan data penjualan yang dilakukan oleh Dimas selama 3 bulan terakhir. Ibu Tuti pun merasa kecewa, karena beberapa bulan belakangan ini penjualan Dimas selalu miss target. Lo juga bukan karena Allah yang menyelamatkan rumah tangga saya. Udah lama kamu saya SP3. Dimas kemudian membela diri, mengungkapkan bahwa saat itu dia sedang sakit, dan Boni berpura-pura menjadi perwakilannya untuk mengambil kliennya itu. Mendengar penuturan Dimas itu, Ibu Tuti pun bisa mengerti dan akan memberikan kesempatan lagi kepada Dimas. Sementara itu di tempat lain, Anna pun sedikit kebingungan karena pemilik rumah yang tiba-tiba menaikkan harga sewanya. Pusing gue. Tinggal beli tiket kamu ya. Tiket apa kemana? Lampung. Saat berada di rumah, Anna lalu mengungkapkan bahwa dia sudah memesan tiket untuk keberangkatan Dimas ke Lampung. Dia sendiri yang akan berbicara kepada Ibu Tuti agar mengizinkan Dimas untuk cuti minggu depan.
Keesokan harinya, Anna lalu pergi ke kantor Dimas dan bertemu dengan resepsionis sekaligus temannya yang bernama Lisa. Anna lalu menanyakan apakah Dimas bisa cuti hari Minggu depan. Akan tetapi Lisa berkata tidak bisa, karena hari itu Dimas harus rapat dengan orang-orang penting. Namun Lisa menyarankan agar Anna berbicara sendiri kepada Ibu Tuti, terlebih Anna pernah membantu masalah rumah tangga Ibu Tuti, sehingga Ibu Tuti pasti akan dengan senang hati membantunya. Setelah itu Anna lalu menemui Ibu Tuti untuk memintanya memberikan izin kepada Dimas. Anna menjelaskan bahwa dia harus menghadiri acara seminar di Lampung, namun kehadiran Dimas juga sangat diperlukan untuk acara itu. Mendengar hal itu, Ibu Tuti pun sedikit merasa ragu untuk memberikan cuti kepada Dimas. Terlebih lagi, data penjualan Dimas yang akhir-akhir ini sangat merosot drastis. Namun untuk membalas kebaikan Anna, Ibu Tuti pun akan memberikan sedikit keringanan kepada Dimas, di mana jika Dimas berhasil memenuhi target sebelum minggu depan, maka Ibu Tuti akan memberikannya izin cuti untuk pergi ke Lampung. Di tempat lain, Dimas dan temannya yang bernama Dito datang menemui Dr. Arul untuk membahas sebuah pekerjaan. Akan tetapi Dr. Arul sedang sibuk, sehingga dia tidak bisa membahasnya sekarang. Sebelum pergi, Dr. Arul pun menanyakan apakah Dimas rutin meminum vitaminnya. Dari sini kita pun mengetahui, jika ternyata Dimas memiliki sesuatu yang gampang loyo. Vitaminnya udah diminum belum? Nah, gimana mau subur, capek-capek terapi, ya? By the way, tadi siang aku ketemu sama Dr. Arul. Itu bagus dong sayang. Keesokan harinya, Anna kemudian menemui Dr. Arul untuk membahas pekerjaan Dimas. Dengan keterampilan berbicara yang dimiliki oleh Anna, Dr. Arul pun kemudian tertarik dan meminta Dimas agar datang untuk presentasi. Setelah itu, Anna kemudian datang ke kantor Dimas untuk memberitahukan hal itu. Namun sebelum itu, Anna pun terlihat akan pergi ke toilet. Sementara itu, Dimas juga terlihat sedang berada di toilet, di mana saat itu, lollipop milik Dimas terlihat sedang dicicipi oleh orang lain. Saat sedang menuju ke sana, Anna kemudian tidak sengaja bertemu dengan Kay, yang terlihat baru juga keluar dari toilet. Kay lalu memperkenalkan dirinya kepada Anna, kemudian segera pergi dari sana. Sementara itu, Dimas yang panik berniat untuk membersihkan lollipopnya yang telah basah. Namun karena kurang teliti, tisu yang dia pegang pun terjatuh yang membuat Anna melihat hal itu. Dan series Jangan Salahkan Aku Selingkuh episode 1A pun selesai.